Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom Bapak terkasih. Kita ada di pagi hari ini, kita ada di hari ini sungguh indah. Memasuki di bulan Juli Bapak terkasih, tidak terasa sudah 6 bulan kita lalui. Sekarang kita memasuki di bulan Juli, di bulan yang ke-7, di pertengahan tahun Bapak terkasih. Kita bersyukur Dia selalu ada bagi kita. Di masa-masa pandemi ini, di masa-masa yang sulit ini, Tuhan ada bagi kita. Oleh sebab itu hari ini kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Dia, untuk datang memuji Dia. Dia layak kita tinggikan, Dia layak kita agungkan, sebab Dia Allah yang sungguh luar biasa. Kita renungkan kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami ya Bapa. Kasih-Mu bagi kami tiada berkesudahan Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tiada habis-habisnya Bapa. Engkau selalu ada bagi kami di masa-masa sulit, di masa-masa yang tidak enak, di masa-masa padang gurun ini Tuhan. Tapi kami sangat yakin penyertaan-Mu bagi kami tiada habisnya. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian penyembahan kami, membawa rasa syukur kami, bahwa Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Biarlah seluruh malaikat di surga bersuka atas pujian penyembahan kami, terlebih Engkau ya Bapa yang kami tinggikan. Kau layakkan setiap kami untuk masuk ruang Maha Kudus-Mu, sebab nama-Mu kudus yang layak kami tinggikan. Kau layakkan semuanya Bapa. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan selesai ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin ya Bapa. Dimanapun kami berada, dimanapun kami memuji Engkau, kami percaya Engkau ada bagi kami. Dan kami serahkan ya Tuhan Bapa Gembala kami yang akan menjadi saluran berkat bagi kami. Biarlah pewahyuan daripada-Mu turun atas khusus bagi Bapa Gembala kami. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu ya Bapa. Ku sembah-Mu sebab nama-Mu, nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari umat Tuhan katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, dengan hati tulus, menyembah yang Maha. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, kami sembah Engkau.
ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, kami menyembah, ku menyembah, oh Allah, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu Yesus, ku menyembahmu, ku sembahmu, aku menyembahmu, ku sembah, kami sembah Engkau Yesus, haleluya Bapa, haleluya, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang selalu menyertai bagi kami. Kasih-Mu tiada habisnya bagi kami ya Tuhan. Kami ada karena Engkau, kami ada karena anugerah-Mu, kami sembah Yesus, oh Yesus, kudus, kuduslah Engkau, kudus Engkau, haleluya, haleluya, Yesus, kami basuh Kau, kami tinggikan Engkau, Allahku ya Bapa. Oh, Yesus, Kau dahsyat, haleluya, kita lalala, ya Allah, Allah yang kami sembah, Yesus, oh, haleluya, Tuhan, haleluya. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau, Yesus, Kau Rabbasya. Mari kita mengatakan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah. Mari jemaat yang ada dimanapun katakan, ku menyembah-Mu. Horala masya karama
sembah, angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Dia. Oh, sembah Yesus. Katakan lebih dahsyat lagi. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, kami sembah Engkau, oh Bapa Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah Allah yang hidup, ku sembah Allah yang hidup. Kami sembahmu, tiada Allah sepertimu. Ku menyembahmu, sembahmu, ku sembah, sebab namamu hidup, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Sebab namamu kudus, namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau Allah yang kudus, dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap melompat katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak terkasih, saya undang bagi berdiri dimanapun Bapak berada. Colek kiri kanan, katakan Engkau luar biasa hari ini. Haleluya, dengan kekuatan Tuhan yang berikan bagi kita, kita mau bersorak bagi Dia, kita mau melompat bagi Dia. Oh, 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 oh. Gerakanlah, gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari Tuhan katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, siap bersorak bagi Dia. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak,
dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, 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 Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Dia mati bagi kita, dia bangkit bagi kita. Dia memberikan kebebasan setiap umat-umat yang percaya baganya. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan menjadi umat ketebus-Mu. Engkau yang membebaskan kami. Haleluya. Hari umat Tuhan katakan, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, dia sungguh dah. Angkat jempolnya tinggi-tinggi bagi dia. Oh Yesus, dia baik, dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, dia bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah penyayangku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And he's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. And mari umat Tuhan katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik, dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Yesus, Yesus, dia baik bagi. Yesus, 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 dia baik bagiku. Haleluya. Yeah. Dia sungguh baik. Haleluya. Silakan duduk kasih. Kebaikan dia tiada habis-habisnya bagi kita, amin. Dalam sepanjang kehidupan kita, dia berikan anugerahnya atas kita. Orang-orang yang percaya, biarlah kita selalu beli yang terbaik bagi dia. Kami bersyukur ya Bapa.
oleh karena salib-Mu, Kau selamatkan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur dengan pengorbanan darah-Mu ya Tuhan. Engkau nyatakan kasih begitu luar biasa. Oleh sebab itu Bapa, kami mau bersyukur karena salib. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kami menang, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
sanggup telah lakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan diri untuk menerima firman, karena hari ini merupakan hari Minggu pertama kita akan mengadakan dengan perjamuan kudus, dan saya mohonkan supaya setiap keluarga menyediakan roti dan anggur sejumlah seisi keluarga yang mengikuti ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau begitu dahsyat adanya. Engkau telah pelihara kami, sertai kami, sehingga kami boleh sehat sebagaimana kami saat ini. Tetapi bukan hanya untuk hari ini, tetapi esok, lusa, dan untuk seterusnya. Allah yang maha kuasa itu menyertai kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel adanya. Kini sebelum kami menerima perjamuan kudus, kami ingin menerima sabda firman-Mu. Biarlah ini menjadi bekal bagi kami memasuki perjamuan kudus dengan iman, karena manfaatnya sangat besar sekali. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Perkenankan saya menyampaikan tema untuk ibadah minggu pertama dengan perjamuan kudus ini, yaitu 3 makna persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. 3 makna persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Pertama-tama kita membaca ayatnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 26 sampai 29 yang demikian bunyinya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu anggur, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 yang bunyinya sebagai berikut. 1 Korintus 10 ayat 13 sampai 17. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berkata kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikian pembacaan firman. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang telah mendengar ini firman, terutama yang percaya. Nah, saudaraku yang kekasih, perjamuan kudus merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Nah, kalau kita membaca nats tadi dan memperhatikan dengan seksama, maka ada 3 makna yang penting. Ada 3 manfaat yang penting dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, tolong perhatikan ini luar biasa. Yang pertama, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus menghasilkan penyertaan Tuhan dikala kita menghadapi pencobaan. Nah, ini suatu janji yang sangat luar biasa. Perkenankan saya akan mengulangi kembali 1 Korintus 10 tadi pada ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudaraku yang kekasih, sebelum Tuhan mengadakan perjamuan kudus yang terakhir bersama dengan para murid-Nya, Tuhan memberikan janji ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Wah, ini janji Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Lalu dikatakan, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu dan, nah ini dia, kamu akan menerima jalan keluar dari Tuhan. Saudaraku, nah apabila kita makan dan minum perjamuan kudus dengan iman, maka perjamuan kudus ini akan membawa kepada kita pengalaman rohani, yaitu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga pencobaan-pencobaan yang kita hadapi ini, Tuhan katakan, itu bukan pencobaan yang melampaui kekuatanmu. Dan aku akan membuat jalan keluar bagi engkau. Nah, saudaraku, apa sebabnya? Karena Tuhan berjanji Dia akan menyertai saya dan saudara dalam segala hal, setiap saat, sampai nanti Dia datang kembali kedua kali, atau sampai saya dan saudara dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan Yesus Kristus akan lahir di dunia ini sebagai manusia, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Mari kita baca. Matius 1 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tolong dengar, begitu Dia datang ke dalam dunia, kita sudah diingatkan, Ia disebut Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Jadi begitu Dia datang, Dia sudah mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang percaya. Aku menyertai kamu, karena Dia adalah Immanuel, saudara-saudara. Nah, kemudian berikutnya, ketika Yesus akan naik ke dalam sorga, ya, apa yang Dia katakan? Kita baca Matius pasal yang ke-28, saudara-saudara, yaitu ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, ketika Dia datang di dunia, baru saja Dia lahir,
dikatakan Tuhan menyertai kita. Begitu dia sudah selesai melakukan karya keselamatan, sampai finishing well, saudara-saudara, dia akan naik ke surga. Dia berpesan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi pada permulaannya Tuhan katakan, aku menyertai kamu. Pada akhirnya dia mengatakan, aku menyertai kamu. Penyertaan Tuhan ini sangat luar biasa, saudaraku. Itu sebabnya kita harus mengambil perjamuan kudus dengan iman dan dengan berkata, ketika aku makan roti dan minum anggur ini, maka aku disertai oleh Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kuasa maut. Dia bangkit dari antara kematiannya. Nah, saudaraku, saya bacakan Yohanes 6 ayat 56. Yohanes pasal 6 ayat 56 yang berkata demikian. Haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi ketika kita makan perjamuan kudus, ya, makan roti dan minum anggur, apa yang terjadi? Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Rasul Paulus mengatakan, kalau Tuhan beserta kita, siapa yang dapat mengalahkan kita? Nah, ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Ketika kita mengadakan perjamuan kudus, maka Tuhan senantiasa menyertai kita. Nah, saya membaca, yaitu di Facebook, saudara-saudara, seorang profesor, doktor, guru besar dari Fakultas Kedokteran, beliau adalah pakar imunologi, ya. Beliau mengatakan begini, jika kita selalu self-talking dengan kata-kata yang baik, maka yang baik-baik saja yang akan terjadi dalam tubuh, jiwa dan roh kita. Nah, perhatikan saudara-saudara ya. Jadi kita harus selalu self-talking, berkata dalam diri kita sendiri, kata-kata yang baik. Dan itu akan terjadi sungguh-sungguh, sehingga tubuh kita ini selalu mengalami hal yang baik-baik saja. Nah, saudaraku yang kekasih, selain itu saudara-saudara, kita mesti sadar, sudah berapa lama pandemi global virus corona ini melanda dunia dan juga Indonesia. Oh, ada banyak berita-berita lewat televisi, ya lewat media apapun juga, lewat koran, radio dan sebagainya. Perkara-perkara menjadikan kita takut. Waduh, luar biasa. Berita-berita dengan hal-hal yang sangat menakutkan. Walaupun memang virus itu ada di dunia ini, dan itu sangat bahaya dan dapat mematikan orang, tetapi jangan takut, saudara-saudara. Jangan takut, ya. Apa sebabnya? Sebab kalau kita takut, maka energi virus itu akan semakin kuat, dan kita semakin lemah. Tiap hari mendengar berita-berita, sekian banyak orang yang terpapar, sekian banyak orang yang mati, rumah-rumah sakit penuh, tempat-tempat isolasi yang disediakan pemerintah penuh. Memang itu terjadi sungguh-sungguh. Tetapi tolong dengar, jangan takut, jangan khawatir. Nah, kita harus selalu self-talking, hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang positif. Katakan bagaimana? Katakan, aku bebas dari virus, ya. Aku sehat walafiat. Aku kuat. Aku tidak akan terpapar. Aku yakin. Nah, saudaraku, ketika saudara menarik nafas, ya panjang-panjang, keluarkan kemudian pelan-pelan, katakan, aku menarik energi ilahi dan aku melepaskannya dengan kekuatan dari Allah. Aku sehat. Aku telah mengalami kekuatan dari Tuhan sehingga aku tidak akan terpapar. Nah, pikiranmu yang positif ini akan membentuk tubuhmu yang juga akan mengalami hal-hal yang baik. Itu yang dinasihatkan oleh Profesor Doktor, Guru Besar Fakultas Kedokteran, pakar imunologi. Ya, puji Tuhan. Katakan itu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai saudara.
Tuhan menyertai saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita makan roti, minum anggur dalam perjamuan kudus, Tuhan katakan, engkau di dalam aku di dalam engkau. Nah, Rasul Paulus mengatakan, kalau Tuhan beserta kita, siapa yang dapat mengalahkan kita? Siapa yang dapat melawan kita? Virus corona? No, saudaraku. Itu sebabnya kita harus betul-betul beriman kepada Yesus Kristus. Sekarang yang kedua, makna daripada perjamuan kudus. Cawan yang berisi anggur yang kita terima dalam perjamuan kudus, itu adalah cawan pengucapan syukur. Ya, cawan pengucapan syukur. Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 10 tadi, pada ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara dengar, ketika kita makan roti dan minum anggur, ucapkanlah syukur, terima kasih, tak terhingga kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa sebabnya? Karena cawan yang kita ucapkan syukur itu merupakan cawan pengucapan syukur karena Yesus telah menanggung upah dosa kita yaitu maut di atas tubuhnya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bandingkan saudara. Ketika Yesus akan naik di atas kayu salib, dinaikkan oleh tentara-tentara Romawi dengan paksa. Tubuhnya dipakukan di sana. Dan dia menderita sengsara. Di Taman Getsemane, dia harus meminum cawan. Nah, mari kita akan baca Lukas 22, saudara-saudara. Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-42. Haleluya. Ya, dikatakan demikian, saudara-saudara. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara tolong dengar baik-baik. Yesus di Taman Getsemane, dia memegang cawan. Cawan apa itu? Cawan yang isinya murka Allah. Murka Allah atas dosa manusia. Firman Allah mengatakan karena upah dosa ialah maut. Maut inilah yang ada di dalam cawan itu. Murka Allah. Betapa ngerinya penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Penyiksaan di dalam tubuhnya. Sampai tubuhnya hancur, darahnya terkucur, sampai ia mati. Itu murka Allah atas dosa manusia. Dia harus meminumnya, saudara-saudara. Saudaraku yang kekasih, sampai-sampai Yesus mengatakan, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi ya Bapa. Saudaraku, tetapi Bapa katakan engkau harus minum itu cawan. Lalu Yesus minum itu cawan, berarti dia siap untuk menderita sengsara. Dia langsung ditangkap, diadili, penuh dengan penganiayaan luar biasa. Klimaksnya sampai dia dipakukan di atas kayu salib Golgota. Nah, saudaraku, karena Yesus sudah meminum cawan murka itu, dan dia sudah melaksanakan di atas kayu salib, dia mati, dikuburkan, hari ketiga dia bangkit kembali, maka dengan kebangkitannya itu, cawan yang isinya murka Allah, sekarang sudah berganti cawan isinya keselamatan dan pengampunan dosa. Itu sebabnya dalam kebaktian perjamuan kudus, ketika kita akan makan roti dan minum anggur, maka itu harus disertai dengan ucapan syukur yang tak terhingga. Kalau aku di dalam Yesus Kristus, maka cawan murka itu sudah ditanggung oleh Yesus. Dan aku sudah tidak akan lagi dihukum oleh Allah, tetapi aku diampuni, aku dibebaskan. Haleluya. Itu terjadi di dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, pada zamannya Rasul Paulus ya, di gereja Korintus itu ketika mengadakan perjamuan kudus,
itu disertai dengan perjamuan kasih, ya. Jadi perjamuan kudus dikaitkan ya secara erat dengan perjamuan kasih. Maksudnya apa? Perjamuan kasih ini di mana anggota gereja berkumpul, masing-masing membawa makanan dari rumah, lalu ketika sudah sampai perjamuan kasih itu diadakan, saling menukarkan makanannya dan mereka nikmati bersama-sama. Sehingga dalam perjamuan kudus itu sesudahnya selesai lalu makan-makan bersama, mereka mengadakan persekutuan kasih, saling memberkati, menikmati makanan, hingga persekutuan mereka itu mendatangkan damai sejahtera sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, apa manfaat daripada perjamuan kudus? Apa makna daripada perjamuan kudus? Yang ketiga, dalam perjamuan kudus, kuasa Allah dinyatakan. Kuasa Allah dinyatakan. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya ketika kita makan dan minum dalam perjamuan kudus, alamilah, nikmatilah kuasa Allah, saudara-saudara. Mari saya akan bacakan dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11, ya. Mulai ayat yang ke-27, saudaraku. Ya, dikatakan demikian. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita baca dengan seksama, kita camkan baik-baik, saudara-saudara, perjamuan kudus ini tidak boleh main-main, saudara-saudara. Sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus, kita mesti melihat diri kita sendiri, menguji diri kita sendiri. Masih adakah dosa, perkara-perkara yang mengganjal hati kita? Masih adakah kebencian, dendam, kesumat terhadap orang lain? Masih adakah dosa yang tersembunyi? Lihat dirimu, seperti ketika engkau melihat di cermin, muka saudara akan kelihatan. Wah, calemotan ke sana kemari. Kita mesti membasuhnya dengan sabun sampai bersih. Ketika kita membaca ayat tadi, kita lihat diri kita ini penuh dengan kekurangan dosa, kelemahan, dan dosa. Ampunilah saya ya Tuhan. Sebelum saya makan dan minum perjamuan, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Dan saya tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Tuhan, sucikan, sucikan, sucikan dengan darah-Mu. Saudara menyesal dengan sungguh-sungguh, minta ampun dengan sungguh-sungguh, mengakui dosa dengan sungguh-sungguh. Dan apa kata Alkitab? Allah itu setia dan adil. Barang siapa mengakui dosanya, maka Tuhan akan mengampuni dosanya, saudara-saudara. Dan kita dilayakkan untuk ambil bagian. Nah, firman Tuhan tadi katakan kalau kita tidak menguji diri kita sendiri, kita belepotan dengan banyak dosa, pelanggaran-pelanggaran, dan lain sebagainya. Firman Allah tadi mengatakan, maka karena itu banyak di antara kamu yang sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Berarti, saudara-saudara, di dalam perjamuan kudus itu ada kuasa Allah yang dinyatakan. Nah, kebalikannya, tolong dengar kebalikannya. Kalau kita makan perjamuan kudus dan minum perjamuan kudus dengan menguji diri kita, kita sudah mengaku dosa, kita sudah minta ampun, dan Tuhan sudah menyucikan kita, maka firman Tuhan katakan, karena itu tidak ada di antara kamu yang lemah, tidak ada yang lemah, tidak ada yang sakit, bahkan tidak ada yang mati. Berarti saudaraku, dalam perjamuan kudus ini kalau kita menguji diri kita, artinya membereskan dosa di hadapan Tuhan, maka saudara akan terpelihara dari serangan virus corona sekalipun.
Itu adalah imunitas yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan hanya saudara minum vitamin ya dengan segala macam nasihat-nasihat dari dokter. Memang itu harus. Tetapi lebih daripada lagi dari hal-hal harus itu. Ketika saudara betul-betul mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, itulah penjagaan Tuhan atas kesehatan saudara. Sehingga secara prokes saudara melakukan apa yang dinasihatkan oleh pemerintah dan dokter, tetapi secara rohani Tuhan berjanji, aku menjaga, menyertai, melindungi engkau. Sehingga kita akan sehat walafiat di hadapan Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, kini mari kita memasuki perjamuan kudus dengan iman. Karena ada 3 makna yang sudah saya utarakan tadi. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus menghasilkan penyertaan Tuhan. Tatkala kita mengalami pencobaan, cawan yang berisi tadi itu saudara-saudara, yaitu cawan ucapan syukur. Dan yang ketiga, kita harus mengalami kuasa Allah di dalam perjamuan kudus. Amin. Saya minta saudara-saudara yang di rumah masing-masing mempersiapkan keluarganya dengan roti dan anggur. Tolong dibagikan kepada masing-masing anggota keluarga. Nah, sebelum saudara makan dan minum, lihat dirimu. Mari kita membereskan diri kita. Kalau ada salah, dosa, kita mengakuinya. Kita bertobat, mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita mengaku dosa lebih dulu sebelum kita makan perjamuan kudus ini. Dan saya menunggu ya para kepala rumah tangga membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarganya masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan satu pujian. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Tebus. Sekali lagi, katakan dengan iman. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus. ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa di dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba. Bilurnya, bilurnya. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh merah. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Percaya. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Tuhan Yesus, masing-masing kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan pemberontakan kami. Kami melakukan dosa, pelanggaran terhadap firman-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami Tuhan. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu.
layakkan kami mengambil bagian makan dan minum perjamuan. Kami mau bertobat ya Tuhan, dan tidak melakukan dosa dan pelanggaran lagi. Dalam nama Yesus, haleluya. Nah saudara dengar baik, Tuhan itu setia dan adil. Barang siapa mengaku dosanya, Ia akan mengampuni dosa kita. Dan kita dilayakkan mengambil bagian makan dan minum perjamuan. Karena itu mari peganglah roti dengan tangan kanan saudara. Ya, naikkan lebih tinggi dari kepalamu. Sekarang fokus pikiran pandangan saudara. Pandanglah kepada Yesus. Tuhan katakan di mana di bumi ini ada 2-3 orang bersatu menyeru namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Nah, berarti Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Mari tinggikan ini roti dan dengar ini firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Nah saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makanlah, buka masker lebih dulu, lalu makanlah dalam nama Yesus. Sekarang persiapkanlah anggur, peganglah dengan tangan kanan saudara, dan tinggikan lebih tinggi dari kepalamu. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang, untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Tuhan, kami telah ambil bagian dalam perjamuan kudus ini ya Bapa. Dan biarlah roti yang melambangkan tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah-Mu bersatu dengan kami ya Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang saatnya kami mau menabur ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat yang kami berikan, berkat yang kami kembalikan ke dalam rumah-Mu Tuhan, kami percaya dapat menopang dalam pelayanan di gereja-gereja-Mu ya Bapa. Kami memberi dengan rasa syukur kami, dengan sukacita dari berkat yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih bisa memberi melalui rekening-rekening yang ada dalam layar televisi. Bapak Ibu terkasih, kita mengatakan ucap syukur senantiasa kepada Bapa di surga
Dia yang memberi dan memberkati semua yang kita miliki. Terima kasih, Tuhanku, terima kasih, Yesusku, terima kasih, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesusku, atas anugerahmu di dalam hidup. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih, terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesusku, atas anugerahmu di dalam hidup. Atas anugerahmu, atas anugerahmu di dalam hidupku. Tuhan memberkati persembahan Bapak sekalian. Kita mau akhiri ibadah saat hari ini. Saya jemput bangkit berdiri, Bapak dikasih. Kami bersyukur ya Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan bagi bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami mendoakan Indonesia Bapa. Kami mendoakan dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau mengikat Indonesia dengan tali kasih-Mu ya Yesus. Dan kami menyerahkan para pemimpin kami, dari presiden kami, wakil presiden, jajaran para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, RW dan RT, lurah juga ya Bapak. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kepolisian, ABRI ya Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan juga para wakil rakyat yang duduk di DPR, MPR pusat dan juga yang di DPRD daerah maupun ya dimanapun ya Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Mereka benar-benar memiliki integritas yang tinggi Tuhan. Berlaku jujur, berkata jujur sesuai dengan apa yang Kau berikan bagi setiap mereka ya Bapak. Biarlah mereka dapat memikirkan kemajuan bangsa ini. Mereka saling bergandengan tangan ya Bapak, untuk memajukan bangsa ini dari keterpurukan yang ada ya Papa. Terlebih keterpurukan mental ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Untuk pekabaran Injil di Indonesia ya Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja-Mu dimanapun gereja-Mu berada ya Bapa. Dan kami menyerahkan pos-pos PI dimanapun berada Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk sekolah-sekolah seminari, sekolah-sekolah teologi dimanapun berada. Biarlah sekolah-sekolah ini mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang siap di dalam ladang-Mu ya Tuhan. Dan kami serahkan ya Bapa untuk para penginjil ya Tuhan, para misionaris dimanapun mereka berada. Mereka terus menyebarkan berita kebaikan ya Bapa, menjadi corong daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga banyak orang yang mendengar akan kebenaran firman-Mu. Banyak orang yang juga diselamatkan ya Yesus. Kami serahkan mereka, biarlah Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Biarlah Engkau mencukupi segala kebutuhan ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Tuhan di masa-masa sulit ini. Dan kami sangat yakin penyertaan-Mu bagi setiap mereka sungguh luar biasa. Dan kami mendoakan ya Tuhan, ya Bapak Gembala kami dimanapun dengan segala tugas tanggung jawabnya, Engkau selalu menyertai. Hikmat Salomo Engkau berikan bagi dia, dan terus pengurapan daripada Allah, penyertaan dimanapun segala tugas tanggung jawab ya Bapak. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan, biarlah iman kami terus didewasakan di dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yang terjangkit sakit COVID ya Bapak. Oleh kuasa bilur-Mu ya Tuhan, Engkau menyembuhkan, dan mukjizat-Mu nyata bagi setiap mereka ya Tuhan. Mereka dapat kesembuhan daripada-Mu, dan penyakit-penyakit yang lain pula ya Bapa, biarlah Engkau berikan sukacita melimpah bagi setiap mereka ya Yesus. Dan kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, kami masih bisa beraktivitas, kami masih bisa beribadah ya Tuhan. Semua ini adalah anugerah daripada-Mu saja. Dan sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan, berkat daripada surgawi yang turun bagi setiap kami. Haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Nah sekarang
Saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara yang berulang tahun di sepanjang bulan Juli 2021. Siapapun yang sedang berulang tahun, mari saudara angkat tangan, naikkan pujian. Happy birthday. Happy birthday to you. Umur panjang ya. Panjang umur di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, yang ulang tahun mari angkat tanganmu. Saya akan mendoakan supaya Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus, lihatlah tangan-tangan anak-anakmu yang berulang tahun di sepanjang bulan Juli 2021. Biar tangan Tuhan yang Maha Kuasa terulur, ditumpangkan di atas kepala mereka. Memberikan kasih karunia, anugerah dan berkat jasmani serta berkat rohani. Dijauh dari segala paparan penyakit dan diberikan penyertaan Tuhan. Engkau menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati baik jasmani dan rohani. Sehingga kebahagiaan, damai sejahtera atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Anugerah yang besar dari Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semuanya sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu berada. Haleluya, sampai berjumpa minggu depan. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Ku berkuasa membuktikan Dia hidup.